Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa yang saya hormati, puji syukur kita banyak kali kepada Rasulullah Subhanahu wa taala, selawat dan taslim diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama saya ingin menyampaikan kepada adik-adik mahasiswa, terutama yang pemateri hari ini, saya lihat ada lagi misunderstanding, salah paham di dalam menyusun makalah. Sebenarnya yang dimaksud di sini adalah judul makalah yang ada hubungannya dengan suhu dan kelembaban lingkungan ayam broiler kita yang kita pelihara. Tetapi bukan berarti makalah yang dibuat itu sama sekali tidak ada hubungannya. Tetap ada hubungannya, namun tidak terfokus kepada yang kita ingin capai di dalam perkuliahan ini. Jadi yang dimaksud itu bahwa lingkungan ayam broiler itu sangat mempengaruhi pertumbuhan ayam broiler. Kalau misalnya bagaimana mengelola lingkungan supaya suhunya bagus sesuai dengan yang diinginkan, bagaimana mengelola supaya kelembaban juga sesuai dengan yang diinginkan, kemudian bagaimana cahaya yang diinginkan oleh ayam broiler, itu yang dimaksud. Tentu ini suhu ini sangat dipengaruhi juga oleh cuaca, ya, sangat dipengaruhi cuaca, sehingga juga berhubungan dengan pemberian makanan. Misalnya kalau cuaca dingin maka akan terjadi nanti energi yang dipakai oleh ayam itu untuk melawan tadi dingin, untuk menghasilkan panas ini, maka dia akan banyak memerlukan makanan, memerlukan protein, memerlukan energi untuk bisa menghasilkan panas sendiri. Begitu pula apabila ayam ini misalnya terlalu panas, bagaimana tandanya ayam yang terlalu panas? Dia itu akan kelihatan mulutnya selalu mengap, ya, selalu terbuka itu mulutnya untuk mengimbangi adanya suhu panas. Apabila ayam terlalu panas, maka dia akan banyak minum. Kalau dia banyak minum, maka dia kurang makan, kurang menerima asupan pakan. Maka kalau kurang menerima asupan pakan, maka dia nanti hasilnya juga pertumbuhan ayam broiler dan hasil panen ayam broiler akan terhambat pula, pertumbuhannya terhambat, maka hasilnya akan kecil. Dia tumbuh tidak sesuai dengan masa waktunya. Itu yang dimaksud dengan lingkungan, penanganan lingkungan. Jadi bagaimana menangani lingkungannya? Tentu tadi ini tergantung pakan, kemudian masalah penutup kandang. Jadi kita penutup kandang itu harus dikelola dengan baik. Jangan sampai dia sudah panas tapi masih tertutup juga, maka harus terbuka. Kemudian bahkan kalau musim-musim yang sangat panas sudah dibuka, misalnya tirainya, penutup kandangnya masih panas juga, bisa diberikan kipas angin. Itu yang dimaksud, bisa diberikan kipas angin, ya. Kemudian adapun yang Anda maksud itu dalam pertanyaan-pertanyaan itu mengenai zeolit, ya. Kalau zeolit itu adalah satu bahan batuan yang mengandung natrium, kalium, atau yang disebut dengan alimosilika, ya. Semacam batuan yang bisa diberikan kepada kotoran ayam sehingga dia tidak menyebabkan gas amoniak yang dihasilkan oleh kotoran ayam tadi ini tidak terlalu tinggi, tidak terlalu menyengat, tidak terlalu tinggi baunya. Itu maksudnya zeolit itu. Kemudian penyakit yang disebut tadi itu disebut dengan E. coli. E. coli itu adalah satu bakteri yang ada pada kotoran ayam. Jadi kalau kita di dalam mengelola lingkungan ayam itu banyak kotoran, maka itu menyebabkan ada timbulnya bakteri E. coli. Jadi bukan hanya pada ayam sebenarnya, termasuk kepada manusia pun, kalau selokan yang tidak bagus, pembuangan yang tidak bagus, itu akan menimbulkan bakteri E. coli. Kalau kita tercemar bakteri E. coli, terinfeksi dengan E. coli, maka orang itu akan mencret, mengalami gangguan pencernaan. Jadi dia bisa kena penyakit yang bisa menyebabkan orang itu diare. Nah itu. Jadi penyakit, salah satu bakteri yang bisa menyebabkan orang diare itu adalah penyakit yang ditimbulkan oleh bakteri E. coli.
Jadi saya kira itulah penjelasan kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita tetap semangat di dalam tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Kita semangat untuk bisa belajar lagi. Apa yang saya belum sampaikan Anda bisa mendalami lewat internet sendiri. Jadi saya ulangi kembali, makalah yang saudara buat itu, Erwin, itu sebenarnya tidak persis yang diinginkan oleh mata kuliah kita. Makalah kita adalah lingkungan secara umum, sementara yang diminta adalah hanya lingkungan di sekitar kandang, lingkungan yang dibutuhkan oleh ayam dalam bertumbuh dengan baik. Saya kira itu penjelasan saya. Dalam kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.